Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya saya minta untuk saudara yang belum untuk subscribe, untuk makin memajukan pelayanan kita ini, dan untuk klik itu tanda like-nya, serta untuk klik itu tanda lonceng notifikasi, dan serta sebarkan ini, share kepada teman-teman saudara supaya mereka juga mendapatkan pengetahuan seperti saudara mendapatkannya. Selanjutnya juga kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan saudara melalui akun bank yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Rangga. Saudara Septian Libraham. Pertanyaannya begini. Romo, saya baru saja selesai nonton video Romo yang menjawab saudara Begu Ganjang lagi. Di-upload 7 jam yang lalu. Ya, maaf, menjawabnya agak lama ya saudara ya. Ini sudah beberapa bulan yang lalu ya. Mohon maaf, Romo, pertanyaan saya tentang kondisi status Yesus Sang Firman saat ini. Bagaimana? Apakah bersatu dengan Allah dalam pengertian harafiah, jadi tubuh manusia tidak lagi berarti? 2, tetap dengan tubuh Kurnia sehingga seakan ada 3 sosok terpisah di surga saat ini. Sebetulnya untuk saya sendiri, saya tidak memusingkan bagaimana kondisinya saat ini karena saya percaya sepenuhnya. Tapi saya tanyakan ini apabila saya ditanya mengenai hal yang sama, akhirnya saya salah jawab. Baik, saudara Rangga, saya jawab demikian. Ketika firman Allah itu menjadi manusia, tadinya dia satu dalam Allah, lalu keluar dari Allah, turun dari surga ke bumi. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Nah, sebab aku telah turun dari surga. Berarti tadinya memang satu dengan Bapa di dalam surga. Ya, kok bagaimana kita satu? Karena turunnya itu dikatakan keluar. Coba kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Keluarnya turunnya itu keluar dari Allah. Berarti kalau dia keluar dari Allah, tadinya satu di dalam Allah. Nah, setelah dia keluar dari Allah, turun ke bumi, apa yang terjadi? Kita baca dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak. Nah, ketika dia turun itulah dia diutus. Coba nanti kembali ke situ. Baca lagi Yohanes 6 ayat 38 tadi. Sebab aku telah turun dari surga. Ya, terus? Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, jadi turunnya dari surga itu, keluar dari Bapa itu diutus. Itulah artinya Yesus itu utusan, bukan dalam arti utusan dalam pengertian jabatan rasul untuk menyampaikan risalah keagamaan, bukan itu. Ya dia turun, dia diutus karena memang turun dari surga. Keluar dari Bapa, turun dari surga, diutus. Nah itu artinya dalam Galatia 4 ayat 4 itu. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anaknya. Nah, Allah mengutus Anaknya, terus? Yang lahir dari seorang perempuan. Nah, diutus itu lalu lahir dari perempuan, dalam arti dia mengambil tubuh jasmani manusia. Itu ya dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat ada ke-6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Walaupun dalam rupa Allah, karena apa? Dia satu dalam Allah sebagai firman-Nya Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan. Nah, menunjukkan bahwa keilahiannya firman ini dengan Bapa adalah setara, ya, satu. Terus Sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan telah mengosongkan. Nah, akhirnya keilahiannya itu tidak ditunjukkan, tidak dinampakkan, seolah dikosongkan meskipun keilahian tetap ada pada dia. Terus
dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, dikosongkanlah keilahiannya itu. Seolah-olah tidak ada keilahiannya itu. Lalu mengambil rupa seorang hamba. Terus? Dan menjadi sama dengan Menjadi sama dengan manusia. Lalu diambilnya dari mana rupa hamba ini? Dari perutnya Maria. Bukan dibawa dari surga, orang diambil kok. Apalagi di surga kan ada daging. Nggak ada tubuh. Ya manusia milih tubuh. Berarti dia mengambil tubuh, mengambil rupa manusia dari Maria. Makanya dia disebut sebagai buah rahim Maria. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-42, 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Terus? Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Nah, berarti bayi yang di perutnya disebut sebagai buah dari rahim Maria. Kalau itu buah dari rahim Maria, munculnya dari mana? Ya dari rahim itu. Berarti oleh kuasa Roh Kudus tanpa sperma laki-laki, ovum atau indung telur dari Maria itu diciptakan menjadi bayi, lalu diambil oleh Firman, dijadikan tubuhnya sendiri. Sehingga Firman itu jadi bayi dalam perut Maria tanpa campur tangan laki-laki. Tapi hanya dengan kuasa Roh Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Ya. Makanya dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Nah, kita beritahu dia akan mengandung, bagaimana mungkin terjadi karena tidak ada laki-laki yang menyentuh aku. Terus? Karena aku belum bersuami. Nah, karena aku belum bersuami, bahasa aslinya karena aku tidak mengenal pria. Andraginosko, karena aku tidak mengenal pria. Berarti kalau gitu kelahiran atau hamilnya Maria itu tidak ada campur tangannya laki-laki. Terus? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun Stop. atasmu. Malaikatnya malaikat Gabriel. Kalau dia mengatakan Roh Kudus akan turun, berarti dia bukan malaikat Roh Kudus itu. Kalau dalam Islam, Gabriel itu Roh Kudus, itu terserah, itu ajaran Islam. Tapi dalam Alkitab jangan dicampur-campurkan. Roh Kudus adalah rohnya Allah yang ada di dalam Allah, bukan malaikat Gabriel. Maka Roh Kudus, apa katanya? Akan turun atasmu. Dia tidak mengatakan aku yang akan masuk ke kamu, enggak. Aku yang turun pada kamu, enggak. Dia mengatakan Roh Kudus akan turun ke atas kamu, membuktikan malaikat Gabriel membedakan dirinya dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas kamu, terus? Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan mengenal. Inilah namanya puisi paralelisme. Kebenarannya sama dinyatakan dengan dua pernyataan yang berbeda. Roh Kudus turun ke atas kamu, kuasa yang maha tinggi akan menaungi kamu. Berarti kalau itu Roh Kudus adalah kuasa yang maha tinggi tadi. Jadi cara Allah menyatakan kuasanya melalui rohnya ini. Dengan demikian, Maria itu hamil tanpa campur tangan laki-laki, tanpa ada sperma laki-laki yang membuahi indung telur dalam dirinya, tetapi langsung oleh mujizat, oleh kuasa Allah melalui rohnya ini, sehingga ovumnya Maria ini dijadikan janin, lalu diambil oleh Firman, dijadikan tubuhnya sendiri, dan akhirnya dia lahir dari perempuan ini. Dengan demikian, di dalam Yesus sekarang ada dua kodrat. Kodrat aslinya, yaitu Firman yang adalah Allah, dan kodrat baru yang diambil dari Maria, itulah kodrat kemanusiaan. Sehingga dalam Yesus ada satu pribadi Firman tadi, tapi ada dua kodratnya. Yang satu dan sama lain tidak saling campur baur, tetapi juga tidak bisa dipisahkan. Kita baca Kolose 2, ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kami. Sebab dalam dia itu satu orang, berarti satu pribadi. Berdiam secara jasmania. Jasmania itu wujud manusia yang diambilnya dari Maria tadi. Seluruh kepenuhan kealahan, yaitu hakikat ilahi, sepenuhnya ada di dalam wujud manusianya. Dalam diri Yesus berarti ada dua kodrat. Manusia yang sejati dan Allah yang sejati dalam satu pribadi.
Dan sesudah itu antara kemanusiaannya dan keilahiannya tidak bisa dilepas. Jadi meskipun dalam wujud manusia, dalam keilahiannya dia tetap satu dengan Bapa. Sebagai firman. Jadi ketika firman itu turun jadi manusia, dia tidak berubah keilahiannya. Tetap. Kita baca Yohanes pasal 10 ayat yang Yohanes 14 ayat yang 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Ya, jadi artinya dia berbicara tentang keilahiannya. Aku tetap di dalam Bapa sebagai firman. Tapi dalam wujud manusianya ya terpisah lah. Ya. Dan sejak saat itu melalui tubuhnya ini dia mengalahkan dosa melalui ketaatannya di atas salib. Di dalam Filipi 2 ayat 8. Jadi melalui itu, karena yang di salib itu bukan hanya manusia biasa, tapi firman yang di dalamnya yang bersifat ilahi, menggunakan tubuh manusia. Maka akhirnya melalui itu dia dapat mengalahkan kematian, melalui bangkitnya dari kematian. Oleh karena itu keselamatan itu berdasarkan karena Kristus itu Allah yang memiliki tubuh manusia, dengan tubuh manusia dia mengalahkan dosa itu. Dia menghukum dosa dalam daging, karena dosa itu intinya ketidaktaatan. Dan di atas salib, Yesus melakukan ketaatan mutlak. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Ia dalam keadaannya sebagai manusia. Dan kotanya tadi kan setara dengan Bapa. Lalu mengambil rupa manusia. Ayat 7. Nah, dalam keadaan manusia ini, apa katanya? Ia taat sampai mati. Baca lagi. Dalam keadaan sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Ia merendahkan diri. Dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Jadi kematiannya itu adalah wujud ketaatannya. Mati di mana? Bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti matinya di kayu salib itu wujud ketaatannya. Padahal kejatuhan Adam itu terjadi karena dia tidak taat. Jangan makan ini, malah dimakan. Tidak taat. Jadi intinya dosa itu adalah ketidaktaatan, sehingga manusia itu terputus dari hidupnya Allah, sehingga dia bersifat kedagingan. Sehingga dia mengikuti kehendak daging itu menjadi tidak taat juga akhirnya manusia ini dalam hidupnya. Tidak taat pada kehendak Allah karena mengikuti dagingnya. Kita baca dalam Roma 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut. Ya, keinginan daging adalah maut. Terus? Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging perseteruan dengan Allah. Karena keinginan daging itu isinya apa? Hawa nafsu, zina, curi, dan macam-macam pembunuhan. Itu keinginan daging. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena perseteruan terhadap Allah. Firman Allah mengatakan jangan membunuh, keinginan daging ingin membunuh. Jangan berzina, keinginan daging ingin berzina. Jadi keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Terus? Karena ia tidak takluk kepada dia tidak takluk. Jadi ketidaktaatan itu menjadi sifat manusia sesudah kejatuhan. Oleh karena itu yang harus dilawan melalui ketaatan. Dan ketaatannya dilakukan oleh Kristus dengan mati di atas salib. Dengan demikian melalui tubuhnya yang mati di atas salib itu, Yesus menghukum dosa itu di dalam dagingnya. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin lakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Ya, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya. Hukum Tauratnya mengatakan jangan berzina, tapi hukum Tauratnya tidak mengubah hati manusia itu tidak berzina. Manusia berzina saja. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya karena daging. Karena dagingnya itu keinginannya bertentangan dengan hukum Taurat. Dan Taurat tidak bisa mengubah hati manusia kalau manusia tidak mengubah sendiri. Berarti Taurat tidak berdaya apa-apa untuk mengubah manusia. Jadi Taurat tidak bisa melakukan apa-apa, hanya memberi perintah. Nah, perintah itu dilawan oleh daging. Maka daging ini menjadi bermusuhan dengan kehendak Allah melalui yang dinyatakan dalam Taurat. Terus? Telah dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Gimana Allah melakukannya? Dengan jalan mengutus anaknya dengan sendiri. jalan mengutus anaknya. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh Taurat, Allah melakukannya dengan jalan mengutus anaknya, yaitu firman-Nya yang jadi manusia. Terus? Dalam daging. Ya, wujud manusia. Ya, terus? Yang serupa dengan daging. Serupa dengan daging karena bisa mati. Daging juga bisa mati akibat dosa, tapi bisa hidup lagi.
berarti dia bukan mati karena dosa, karena upah dosa adalah maut. Jadi kelihatannya saja seperti orang berdosa, serupa dengan daging, tapi tidak. Dalam arti daging yang berdosa tadi. Karena dia bangkit lagi pada hari ketiga. Terus? Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ya, serupa dengan daging yang dikuasai dosa, seolah-olah. Karena daging yang dikuasai dosa itulah penyebab kematian upah dosa adalah maut. Kristus juga mati. Sehingga dia seperti seolah-olah seperti daging yang berdosa tadi. Tapi tidak, karena buktinya dia tidak dikuasai kematian. Terus? Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa, yaitu ketidaktaatan tadi dalam daging. Daging yang bagaimana? Daging yang digunakan untuk taat di atas salib tadi. Pada saat di atas salib itu dia menghukum dosa di dalam daging, sehingga ketidaktaatan itu dikalahkan. Itulah sumbernya keselamatan. Sehingga kalau orang beriman kepada Kristus dan dibaptiskan menyatu dengan kematiannya itu, maka dia akan menyatu dengan kemenangan Kristus atas intinya dosa tadi, yaitu ketidaktaatan melalui penyalibannya. Karena dia menyatu dengan penyaliban itu waktu dibaptiskan. Maka dikatakan akhirnya apa yang terjadi? Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa ini? Adam di Taman Eden. Semua orang jadi orang berdosa. Sudah saya jelaskan tadi. Intinya menjadi manusia yang penuh dengan ketidaktaatan yang mengikuti kehendak daging. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Ketaatan siapa? Kristus. Kapan? Waktu disalib. Semua orang menjadi orang benar. Nah, jadi pembenaran itu terjadi akibat Kristus disalibkan melalui tubuhnya. Maka tidak mungkin tubuh itu hilang. Sebab kalau tubuh itu hilang, keselamatan juga hilang. Sebab pembenaran kita adalah di dalam tubuh Kristus. Kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-1, ayat 21-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Nah, memusuhi dalam hati dan pikiranmu karena ketidaktaatan tadi. Terus? Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah itu, karena tidak taat, perbuatannya jahat. Terus? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani. Nah, di dalam tubuh jasmani Kristus. Pendamaian itu dalam tubuh jasmani Kristus. Kalau tubuhnya hilang, pendamaian hilang juga. Maka tidak mungkin ke tubuhnya Kristus hilang. Terus? Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya, jadi oleh kematiannya itu kita didamaikan dengan Allah. Karena apa? Kematiannya itu menggenapi tuntutan hukum Taurat, yaitu taat secara total. Dan karena yang taat ini bukan hanya manusia, anak Maryam, laki-laki Yahudi. Yang taat itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Yang melalui firman itu semua manusia diciptakan. Berarti ketaatannya menjadi ketaatan yang berlaku secara universal untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Sebab firman itu kekal. Oleh karena itu kemanusiaan itu tidak bisa hilang kalau keselamatan harus ada. Kalau manusianya hilang, gimana kita keselamatan dilakukan melalui tubuhnya, melalui bangkitnya, melalui matinya. Ya, ayat yang selanjutnya ayat itu. Untuk menempatkan kamu kudus. Baca lagi ada satu. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus. Ya, jadi kalau tubuh ini hilang, pada ini cara Allah menempatkan kita kudus di hadapannya. Untuk diterima damai dengannya. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Tubuh jasmani Kristus. Gimana perdamaiannya melalui tubuh jasmani bisa hilang? Ya enggak lah. Nah, jadi kalau begitu, di dalam keilahiannya, Yesus tetap satu dengan Bapa. Ketika firman-Nya turun, tidak berarti Allah itu kehilangan firman. Seperti sekarang kata-kata saya lah. Firman saya keluar, nanti jadi video ini, apa saya kehilangan firman? Enggak. Kata-kata yang jadi video ini, yang saudara lihat ini, ya tetap ada pada saya, di dalam saya. Berarti maka dikatakan, kalau si video ini dapat ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Romo Daniel adalah satu. Satu apa? Satu isinya ya dalam otaknya Romo Daniel ya yang di dalam yang sekarang tersuara ini.
Demikianlah Yesus dalam keadaan firman-Nya, dia tetap satu dengan Bapa. Jelas ini ya. Jadi Allah tidak kehilangan firman-Nya ketika firman itu jadi manusia. Yang satu di situ. Nah, akhirnya firman itu menjadi manusia. Dan kemanusiaannya tidak bisa hilang. Lalu pertanyaan saudara tadi adalah, nah, saya harap ini jelas ya. Pertanyaan saudara tadi adalah bersatu dengan Allah dalam pengertian harfiah. Bersatu dengan Allah dalam arti firman itu memang satu dengan Allah, dan ketika jadi manusia tidak lepas dari Allah. Buktinya waktu dibaptis Allah masih bisa berbicara. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan, di dalam Matius pasal 3 ayat 15. Ayat 17. Ya coba, Matius 3 ayat 17 coba. Atau 15 coba. Lalu terdengarlah suara dari surga. Siapa yang suara dari surga ini waktu Yesus dibaptis? Ya Bapa lah. Terus apa katanya? Yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi firman Allah itu hadir dalam wujud inkarnasinya waktu dibaptis itu, tapi juga hadir dalam Bapa, sehingga Bapa juga masih bisa berbicara. Berarti Allah tidak kehilangan firman-Nya, tetap satu di dalam dirinya ketika firman itu juga pada saat yang bersamaan menjadi manusia. Ya, kesatuannya itu dalam diri firman-Nya, bukan kemanusiaannya. Kalau kemanusiaannya tidak bisa, manusia tetap manusia. Maka itulah yang ditetapkan dalam Konsili Kalsedon, dikatakan bahwa firman Allah yang sama itu telah menjadi manusia, tidak dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat dibagi-bagi, tidak kacau balau, tidak campur baur. Di sini. Jadi kalau gitu kemanusiaannya tetap manusia, tidak jadi Allah. Kealahannya tetap Allah, tidak jadi manusia, tetapi disatukan dalam pribadi yang satu ini. Pribadi dari firman. Jadi kalau begitu, bersatu dengan Allah dalam pengertian harfiah, jadi tubuh manusia tidak lagi berarti. Ya ini keliru kan. Bersatu dengan Allah adalah dalam arti firman-Nya yang jadi manusia. Nah, tubuhnya tidak bisa hilang. Karena itu tubuh manusia tidak pernah jadi Allah. Jadi yang naik ke surga itu adalah tubuh manusia Kristus yang telah dimuliakan, yang duduk di sebelah kanan Allah adalah kemanusiaan Kristus. Nah, dalam keilahiannya dia tetap satu dengan Bapa dan Roh Kudus dalam Allah, tapi dalam manusianya tidak mungkin dia satu dengan Bapa, sebab dia manusia. Jadi kalau dikatakan, tetapi dengan tubuh kudusnya sehingga seakan ada tiga sosok terpisah di surga saat ini, tidak. Kok tiga sosok terpisah gimana? Firman-Nya tetap satu dengan Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Yang duduk di sebelah kanan itu adalah tubuh kemanusiaannya, yang di dalamnya ada firman, tapi firman-Nya juga satu dengan Allah. Ini rahasia ilahi. Memang kita mau Allah saja tidak bisa lihat kok. Bagaimana menyatunya antara firman dan Allah itu sendiri, ya kita nggak bisa lihat dengan mata. Ya. Tetapi dengan tubuh kudusnya sehingga sekarang ada tiga sosok terpisah di surga. Tidak ada tiga sosok. Hanya ada satu Allah Bapa yang di dalamnya ada firman-Nya, yang firman-Nya juga ada di dalam manusianya ini, dan juga ada rohnya juga di dalam Bapa. Gimana ada tiga sosok? Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, kan roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh. Ya. Rohnya Allah itu satu di dalam Allah, bukan terpisah, duduk di sebelahnya, bukan. Jadi dari kekal sampai kekal Allah itu mempunyai firman-Nya yang ada dalam dirinya, mempunyai roh yang juga ada dalam dirinya. Jadi tidak ada dua Allah, tiga Allah, ya satu. Yang disebut anak itu firman tadi, yang juga secara kekal dalam dirinya, yang disebut roh ya rohnya yang ada di dalam dirinya. Nah sekarang firman ini saja yang ambil tubuh manusia. Jadi kalau di surga itu ada Allah yang esa dengan firman dan rohnya, maka ada Mesias, yaitu kemanusiaan Kristus yang dimuliakan itu. Jadi yang satu itu Allah dengan roh dan firman-Nya itu tinggal di dalam diri Mesias itu, tapi juga tinggal di dalam diri Allah. Jadi yang duduk di sebelah kanan Allah itu kemanusiaan Kristus. Jadi tidak ada dua Allah, itu manusia yang duduk kok. Tapi manusia yang dimuliakan, manusia yang merupakan penjelmaan dari firman-Nya Allah sendiri. Jadi Allah tetap satu, tetap Tritunggal, tetap yang memiliki firman dan roh di dalam dirinya, sementara firman-Nya hadir dalam dua keadaan,
tetap satu di dalam Bapa, tetapi juga hadir dalam wujud penjelmaannya yang menjadi manusia ini. Kemanusiaan Yesus tidak bisa hilang, sebab kalau kemanusiaan Yesus itu hilang, berarti keselamatan juga hilang, karena keselamatan dilakukan melalui kemanusiaannya yang telah disalibkan, kemanusiaannya yang telah dikuburkan, dan kemanusiaannya yang telah bangkit. Itu sumber keselamatan. Kalau Yesus tidak mati disalib, tidak mati dan tidak bangkit, ya tidak ada keselamatan, karena dia mengalahkan dosa dalam daging. Dia mengalahkan iblis melalui penguburannya. Baca dalam Ibrani 2:14. Udah cukup itu aja. Dan dia mengalahkan kematian melalui bangkitnya. Jadi tubuh Kristus itu harus tetap ada supaya dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Nah, jadi makanya harus ngerti sekali ini tentang inkarnasi, tentang tertunggal dan lain-lain. Kalau enggak bingung sendiri. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 5 ayat 9. 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan. Sesudah ia mencapai kesempurnaan, yaitu mengalahkan dosa melalui penyalipannya, mengalahkan iblis melalui penguburannya dalam Ibrani 2:14, dan mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Karena sudah bangkit, dia tidak mati lagi. Roma 6 ayat 9. Lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah kesempurnaannya. Terus ia menjadi pokok keselamatan. Nah, jadi yang menjadi pokok keselamatan ini firman yang jadi manusia dan kemanusiaannya yang telah dimuliakan ini. Kalau itu tidak ada, ya gimana kita di mana nanti dia menjadi pokok keselamatan? Karena keselamatan dilakukan melalui tubuh jasmaninya. Maka dia menjadi pokok keselamatan. Terus kan? Yang abadi. Berarti kemanusiaannya harus abadi. Karena keselamatan dilakukan melalui tubuh manusia. Maka tubuh manusianya harus abadi, supaya keselamatan juga keselamatan abadi. Bagi siapa? Bagi semua orang yang taat. Semua orang yang taat kepadanya. Jelas ini ya? Jadi itu Yesus tidak lalu jadi manusia kembali jadi Bapa. Enggak, Yesus tidak pernah jadi Bapa. Yesus bukan Bapa. Yesus adalah firman-Nya Bapa, anaknya Bapa. Coba kita baca dari 2 Korintus 11 ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Nah, Allah adalah Bapa dari Tuhan Yesus, dari Allah Yesus Tuhan kita. Berarti kalau gitu Yesus bukan Bapa itu. Yesus Allah karena dia anak Allah. Ya, kalau saudara punya anak, apa anaknya bukan manusia? Sama kan? Anak ini juga manusia, bukan karena anak ini adalah saudara, enggak. Tetapi anak ini juga memiliki kodrat yang sama seperti saudara. Demikianlah anak Allah atau firman Allah itu kodrat yang sama dengan Bapa. Tapi anak itu bukan Bapa. Anak itu firman itu, Bapa adalah Allah yang esa itu. Maka dikatakan, baca lagi. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Bapa dari Yesus. Jadi kalau Yesus apanya Bapa itu? Kalau Allah adalah Bapa dari Yesus, berarti Yesus apanya Bapa ini? Ya anaknya. Jadi Bapa dan anak itu adalah istilah teologis, bukan istilah fisik, bukan istilah biologis. Bapa artinya sumber dari segala sesuatu, termasuk sumber dari firman-Nya, karena firman keluar dari Bapa. Dan firman adalah anak Allah, karena dia yang terkandung dalam Allah, tapi juga dilahirkan atau keluar dari Allah. Itu kata-kata teologis, bukan kata-kata biologis. Jadi jelas ya ini? Saya harap tidak bingung sekarang. Tuhan berkati. Sedang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom.